Karena ini uang negara untuk rakyat, ya udah momennya korban tak berikan sapi untuk rakyat. Ya mungkin gitu ya pikiran saking bodone ya Ra. Ya mbah ya ngono kan ngono kan. Ya bisa jadi emang apa ya? Statusnya bukan korban. Ya berarti kan bukan korban. Kita korban, Bro. Kita sing kena terus korban maksudnya. yang paling apa ya, yang paling bikin enek itu kan banyak akademisi, banyak ulama, ustadz, kiai yang sebagian itu ada yang mendukung, ngasih dalil, nyali dalil lah itu dicocok-cocokke lah. Baitul Mal disamakan dengan APBN. Nyantap Sate. Enggak ya. Berapa sate? Tusuk sate kan? Nggak inget. Nak tusuk sate ya ora to. Ora. enggak tuh Sok sate dian tusuk sate. spoti. Nak ora inget berarti iki akeh berarti. Arek muni akeh rawan. Selera nyate lah. Coba cobain lah. Tapi kan ada 2 kali ini nyate ya. 2 malam. 2 malam yang pertama itu mau jam 1 mulai. Yo, Gak karena mulai bakar tak tinggal turun. aku kan pas mau pulang kan masalah dia. Kebagian kan ora sapi ini Pak Prabowo. Loh, kan ono 1000 kuwi gitu. Ini niate piye kuwi? Niate piye Mas Toto? Lah kuwi kan berkorban toh. Pak Prabowo berkorban gitu dengan mengorbankan APBN. Itu Berarti aku yo entuk to ngono. Lah iya. Kan bayar pajak Ya kan justru antum iku sing korbane. Ora malah korbane. Nah, jare Kan berkorban 1098 ya. Piro ya? Lah awakmu ki bayar pajak ki piro kok melu korban kuwi? Ya mentahun ya bayar saya. Yo maksudnya kita apa kutukan ya bayar pajak to wong ono PPN ini bayar pajak tuku Ning Alfa mie ono lho. pajak. Tuh kresek Tuku Shopee ono pajak. Wong mati dipajak kok. Ya toh. bukan aku. kono bayar pajak mantap. Korban menggunakan uang negara ini terus hukum dia. Ya hukumnya tergantung negarane nganggo hukum apa tuh saya. Lah sekarang Sekarang yo nganggone hukum apa lah gini salah wong hukum negarane negara demokrasi ya toh. Dihukumi nganggo hukum Islam ya kan koplo. Ya toh. Maksudnya gini loh. Kenapa kok kita pakai hukum demokrasi nggak dihukumi pakai hukum Islam, sedangkan kita misalkan ada orang pemerintahan lah misalkan menggunakan APBN seenak hati dengan kondisi APBN itu lagi seret atau nggak longgar lah istilahnya lagi banyak hutang, sedangkan hukum berkorban itu kan sunnah, itu sunnah muakkad, Nek misalkan pemimpinnya kaya yo harusnya kan berkorban dengan uangnya sendiri. Ya toh, Pak Wowo kan kaya toh, pengusaha kan. Tekan. Lah wong sawite berhektar-hektar. Dananya uangnya juga triliunan kan ya harusnya kan 100 miliar itu enteng lah. Nek untuk sekelas pejabat yang dermawan ya kan. Tapi nek pejabat elit yo nggak tahu. Atau mungkin ya ini sengaja kasusnya dibuat seperti itu mungkin untuk menggegerkan masyarakat dunia persilatan. Ya, mungkin nak pikiranku katanya ngono ta. Karena ini uang negara untuk rakyat, ya udah momennya korban tak berikan sapi untuk rakyat. Ya mungkin gitu ya pikiranku. Saking bodone ya Ra. Ya mbah ya ngono kan ngono kan. Ya bisa jadi emang apa ya? Statusnya bukan korban. Ya berarti kan bukan korban. Kita korban, Bro. Kita sing kena terus korban maksudnya. yang paling apa ya, yang paling bikin enek itu kan banyak akademisi, banyak ulama, ustadz, kiai yang sebagian itu ada yang mendukung, ngasih dalil, nyali dalil lah itu dicocok-cocokke lah. Baitul Mal disamakan dengan APBN, padahal itu udah jelas nggak match lah intinya. APBN itu kan kas negara yang berasal dari pajak ya, maksimal dari perpajakan atau perpalakan ya toh. Nah sedangkan Baitul Mal itu kan
murni datangnya diambil dari zakat, ghanimah, ya kan, dari sumber-sumber pengolahan sumber daya alam yang sifatnya nanti itu digunakan lagi untuk umat. APBN itu enggak diambil dari rakyat miskin, dari perjudian, ya toh. Kan yang diambil pajaknya kan bukan orang kaya toh, orang miskin yang diambil. Nah terus penggunaan APBN tadi itu digunakan misalkan untuk kayak tadi kasusnya Pak Wowo itu kan untuk kurbannya nggak sedikit, 1098 ya sapi dibagikan, ditulis Prabowo ya kan, gede itu Prabowo, berarti kan atas nama Prabowo bukan atas nama umat muslim. Itu aja udah salah. Harusnya kalau buat rakyat ya umat muslim atau rakyat Indonesia ngono to. Tulisannya rakyat bukan Prabowo to harusnya. Terusannya kondisi APBN kan ya lagi seret, utangnya banyak. Terus kerennya di mana coba? Tapi ya ono ya ada iki kitane ya. Iya makan itu Kata di sini cek ya katanya. Nah, dhisik Belum ki ada tuh. pemimpin gede-gedean sapi, Nah, Brampton, Lemosin. Itu tuh. Iki banyak-banyakan sapi kan. banyak-banyak sapi. Tapi uangnya APBN. Itu pun juga Menko Purbaya kan nggak tahu tuh kemarin itu. Jadi itu ada yang aneh tuh. Ada dana APBN digunakan, Menteri Keuangan nggak tahu. Iya, aneh kok. makanya gimana ceritanya? Jadi antar kementerian itu tuh ada terlihat banyak miskomunikasi lah itu. Dan itu salah satu lah. Kalau sebelumnya tuh waktu ada aksi demonstrasi malam itu kan pagi Prabowo juga baru tahu. Habis itu tuh ada banyak berita itu ketika menteri mau ketemu dengan presiden itu untuk menghadap presiden pun mereka sangat sulit itu loh. Makanya di sini aku lihat ini antara kayak misalnya BGN, Badan Gizi Nasional. Habis itu dengan Kementerian Keuangan. Ini nggak sinkron, pernyataannya beda, termasuk kemarin masalah anggaran MBG itu juga sama, termasuk masalah ini tadi itu juga. Akhirnya tuh mengerucut pada satu kesimpulan yang kemarin sempat dibahas sama Tempo. Ini jangan-jangan ini karena Prabowo-nya juga sebenarnya nggak tahu. Dan ada satu orang yang menjadi kunci dari kementerian dan kepresidenan yang dikenal dengan nama Teddy gitu loh. Jangan-jangan ini dia gitu loh. Makanya dari tadi siang tuh aku tuh penasaran. Kayaknya 2019 orang ini belum ada. Waktu Prabowo Sandi gitu. Di 2024 orang ini tuh ada gitu. Terus tiba-tiba naik dan dengan jabatan Seskap itu kok bisa dia tuh sampai seolah-olah posisinya lebih tinggi dari menteri, bahkan sampai bisa ngunci informasi apa yang bisa sampai ke presiden gitu loh. Termasuk urusan ini tadi gitu loh. Sebenarnya dia ini awal mulanya tuh asal muasal dari mana, gimana cara dia naik, dan sekuat apa pengaruh Teddy itu di istana itu loh. Aku penasaran di situ. Makanya tadi sempat tanya Pak Sweko. Gue harusnya tekok nganu ahli ahlinya ahli core of the core gitu. Monggo Pak Yen. Tapi nak anak pernyataan ini nggak tahu kayak ya zaman sebelumnya juga gitu. Kan saya nggak tahu kan gitu kan sama kan. Tapi sebenarnya Kok tanya saya kan ya zaman. Terus ada satu lagi yang aneh kemarin tuh di masjid dekat tempatnya Amin Rais. Ya kan? Kemarin kan Amin Rais sempat viral tuh gara-gara statement Nyinggung dia Teddy masalah Teddy itu kan. Kemarin Kemarin waktu kurban itu ada sapi datang di masjidnya dia. Cuma itu misterius. Yang ngasih siapa? Nggak ketahuan. Sapinya cukup besar. Dan itu ditaruh di dekat masjid rumahnya Amin Rais. Cuma di sapi itu ada tulisannya TIW gitu loh. Tiu gitu loh. Nah, satu-satunya orang di sosial media yang punya singkatan kayak gitu di TikTok, di Instagram, Teddy biasanya Indrawijaya, itu Teddy Indrawijaya gitu loh. Wah, Nah, apakah ini memang dari dia gitu loh? Terus apakah memang sapi ini sengaja dibuat geger agar masyarakat Indonesia fokus masalah kurban yang nggak jelas ini, sehingga melupakan untuk sementara masalah kurs rupiah yang anjlok. Nah, itu dia. Makanya aku dari kemarin coba-coba gali-gali informasi, scroll ya sambil mantengin terus karena sekarang mulai ke 18.000 gitu. Dalam tempo yang sangat cepat loh. Dari April kemarin itu masih di 16, terus sekarang sudah di 18. Itu kemungkinan nanti kita Agustusan itu ya di angka 20.000 mungkin. Dolar. Kalau naik terus per dolar gitu. Tapi kan ada pernyataan juga kan. Rakyat kan nggak pakai dolar kan ya juga gitu.
Orang desa nggak pakai. Orang desa juga pakai Orang dolar, desa nggak pakai dolar, bro. Nggak kenal dolar, tenang aja. Aman-aman, Indonesia aman. Nah, termasuk yang bilang aman tuh loh. Itu ketika Prabowo bilang aman, itu aku curiga jangan-jangan itu memang informasi dari luar itu Prabowo ditutup, dia hanya gaptek, nggak tahu sosial media. Nah, terus cuma satu orang yang ngasih tahu cuma biar apa Bapak senang. ABS gitu loh. Nah, itu kayak setuju aku. Karena biasanya orang-orang tua itu emang itu enggak media sosial kan enggak begitu. Iya. Nah, mungkin aku bisa sepakat kali itu. Tapi kebijakan yang dibuat Bapak kayak presiden itu rata-rata kan yo aneh-aneh ya, misalkan gendengisasi, Nah. MBG, ya toh. Itu kan Kopdes. Kopdes, Koperasi Merah Putih ya kan. Itu kan pelaksanaannya itu nggak jelas, sumber dananya juga nggak jelas dari mana kan. Sing pasti nanti yo dari APBN lagi atau dari hutang. Sing bayar hutang sopo? Ya jelas rakyat yang bayar hutang. Sedangkan kan sumber daya alam kita tuh diobral. Kemarin tuh lagi Bapak presiden kan ke Prancis nemoni Presiden Mercon, Macron, Mercon itu. Paling banyak loh itu ke luar negerinya tuh dari era Jokowi sama SBY. Jadi tuh ke Prancis itu nandatangani kerjasama yang nilai investasinya itu 58 triliun kalau nggak salah. Proyeknya apa coba? Proyeknya daging Sama susu. ya kan, sama susu. Padahal Kan di Boyolali itu pengusaha susu tuh sampai buang-buang susu gara-gara harganya anjlok. wes nggak usah investasi wes, stop MBG selama setahun, 300 miliar masuk bro. Makanya Ngapain? Aku ora kerja sama tapi dikerjai. Lah, ya, berarti intinya kan apa ya? Seolah-olah itu kerja, seolah-olah kerja, ya atau kunjungan kemana-mana, ya tetapi datang balik ke Indonesia itu bawa utang. Jadi kita nggak tahu ya itu 58 triliun itu tuh investasi atau utang. Ono ki lho maksudnya. Maksudnya itu gitu, itu tuh investasi apa utang? Kalau utang ngapain? Kan mending stop MBG atau sehari kan 1 triliun. Ya kan? Dikali 1 tahun dapatlah 360 triliunan kan. Ya mending daripada jauh-jauh ngabisin uang ya toh ke Prancis, ke Rusia, kemana lah teteh mengek. Tapi ujung-ujungnya ngutang peralatan tempur ya toh. kebalik ini polanya tuh. Biasanya tuh kepala negara kalau pergi ke negara lain itu tuh dia ngejual barang. Ya kan? Pulang tuh bawa untung. Ini orang malah keluar dia malah dikasih barang gitu. Kita yang beli gitu loh. Makanya jadi kebalik ini posisinya. Kok malah seller didatengin bayar gitu loh. Harusnya Makanya hidup di Indonesia itu Pak Man harus sabar-sabar lah. Sabar harus butuh sabar. Ya ibaratnya bang pakai kacamata hitam aja. ini pemerintahan Prabowo itu udah 4 kali loh ke Perancis. Tapi cuma 1 kali ke Papua. Ironis kan? Soalnya tuh Papua itu lagi panas-panasnya. Mungkin Pak Prabowo ini nggak ngejar ini. Wih, anda asing ini nggak golek ya. Anda ini sapa mungkin. Ora mungkin asingnya lagi digolek. Ante-ante wis ono. Hai ante-ante ya tuh asingnya ora ono digolek lah ke luar negeri. Hai ante-ante asing. Akhirnya kan. Di sana juga halo jawabannya tuh. Hai juga ngono tuh. Ya bener toh, ante-ante sudah ada, asingnya belum ada. Ya akhirnya keluar negeri lah kunjungan gitu. Hai ante-ante asing gitu. Tekan hey juga aku di sini. Sorry Pak Prabowo. Sorry Pak Prabowo, sorry. Sampai aku mikir nih orang kok suka banget ke luar negeri, bahkan melebihi perjalanannya SBY sama Jokowi kan. Jadi itu berkali-kalinya tuh loh. Itu ki apa saking wedine karena stabilitas nasional ini lagi kacau. Takut didor di sini, akhirnya itu nyari-nyari tempat dulu gitu loh. Biar kalau suatu waktu mau kabur part 2 ada tempat gitu loh. Tapi ya gimana ya?
ini kan statement pejabat itu juga ngaco-ngaco. Ya kayak orang stand up komedi lah. Ya Pak Bahlil ya kan. Kayak kemarin itu pernyataan tentang nelayan. Itu yang dikhawatirkan malah apa? Nelayan itu kekurangan es batu. Padahal nelayan itu yang dipikirkan itu apa? Solar itu kok mahal gitu loh. Kok malah yang dikhawatirkan es batu. Dan makanya itu menteri-menteri itu nek megang mic itu kayak stand up komedi lucu-lucu. Dan setiap megang mic rupiah langsung amblos. Tenang. Soalnya ya gini, kalau orang ini ngomong itu omongannya nggak jelas, terjadi kegaduhan publik. Akhirnya para investor, para pemodal tuh khawatir, tambah kacau lagi nih negara, ambil dulu aja duitnya bawa keluar kayak gitu loh. Makanya besok tanggal 1 Juni itu waktu dimana aku mau check out sesuatu itu khawatir. Kenapa? Karena besok jangan-jangan waktu hari Pancasila itu dia bakal ngomong dikasih mic, ini bakal ambles lagi, rupiah makin tinggi lagi, check out Shopee lebih mahal lagi gitu loh. Karena dia jalan terus itu, tiap ngomong pasti bikin masalah. Nah ini kan aneh-aneh pejabat-pejabat yang jabat sekarang itu kayak seolah-olah itu dia kalau ngomong pegang mic itu kayak stand up komedi, jadi nggak ada bobotnya sama sekali, malah bikin blunder. Blunder itu ya seolah-olah itu omongannya itu jadi bikin pusing malah. Kuwi saking ngabote makane diglundungke. Kuwi jenenge kuwi glundung. Lah iya. Ora blunder. Tapi ya sebagian aja ya ada yang suka jual MBG. Menteri Bahlil ganteng kan, berarti kan mendukung dong. MBG tuh Mas Bahlil ganteng itu. Buah apa yang ganteng? Bahlil. Gitu. Berarti kan nggak semua rakyat pemikiran itu mungkin pikirannya itu apa ya? Hanya makan siang saja wes seneng. Ya mungkin pikirannya dari atas juga mungkin gitulah. Rakyat tak kasih makan siang aja. Cuma 1 kali hari wes seneng mungkin bisa jadi seperti itu kan. Cuma rakyat kita itu udah mulai cerdas kok. Mereka tuh nggak akan jatuh ke lubang yang sama 3 kali walaupun udah 2 kali ya. Yang pertama tuh kan ketika pria Solo itu naik, ya kan. Itu kan dicitrakan sebagai pribadi yang deso, itu kan sederhana, itu loh, iso lah karena dia tuh tampangnya tampang rakyat itu. Nanti pasti ketika memimpin dia berpihak pada rakyat. Nyatane yo akhirnya rakyat sing dadi korban. Terus pola kedua ketika Pak Wowo itu naik, yang ditampilkan di situ adalah dia gemoy. Jadi sing populis gitu loh. Ini gemoy loh, lucu loh. Jadi untuk apa? Untuk menghapus stigma dia yang selama ini itu punya titel sebagai orang bekas tragedi 98, ya kan? Kan awalnya citranya itu wah ini nih mantan penculik nih sampai ke Yordan nih gitu loh. Nah, agar nama dia ini tuh terhapus, yang serem-serem itu tadi diangkatlah citra gemoy. Nah, termasuk masalah yang baru lagu ini baru muncul ini, MBG Mas Bahlil ganteng. Ini kemungkinan besar memang juga proyek gitu loh. Karena dari kemarin kan dia tuh bermasalah itu ketika dia membangun proyek berbagai macam itu banyak dicaci maki, terus habis itu muncullah lagu ini gitu loh. Polanya sama terus gitu loh. Jadi bukan masalah yang dikelarin, mereka membuat sesuatu yang itu sifatnya populis untuk menghapus ingatan masyarakat gitu loh. Prabowo dengan gemoynya, pria Solo dengan tampang muka rakyatnya, dan yang sekarang MBG dengan Mas Bahlil gantengnya gitu loh. Cuma ya tadi masyarakat Indonesia itu terlalu pemaaf mungkin ya. Saking ngapi, aku mikir ini saking ngapi, saking sengsaranya, jadi nggak merasakan sengsaranya. Pedot. Jadi urat sakitnya udah pedot. Gitu. Jadi hidupnya itu bahagia. Iya. Yang penting alhamdulillah. Makanya lihat pejabat kayak gitu ya, alhamdulillah Mas. Yang penting masih hidup, masih bisa makan. Bijak. Itu pola pikir itu memang harus dirubah ya, mindset kita untuk masuk mindset masyarakat memang harus dirubah biar masyarakat tuh kritis menyuarakan ya kan kepentingan mereka. Mosok dicekoi janji-janji 5 tahunan iya toh, paling kan janji-janji 5 tahunan dan janji 5 tahunan itu rata-rata yang ditepati berapa persennya sih? Malah MBG yang ditepatin. Aduh.
MBK lagi. Ya, emang MBK kan ya sampai sekarang kan ya masih masalah terus ya. Karena Ya masalah. Ya nggak masalah. tapi kan Mas Bahlil Guanteng kok. bahkan tetap lanjut terusan ya. Nggak ada libur-libur kan. Wes menit. Pak Bahlil, sorry Pak Bahlil. Ganteng nggak? Ganteng Pak Bahlil, tenang. Apa dia tuh sadar gak sih sebenarnya itu bentuk caci maki dia itu sebenarnya itu. Tapi sebenarnya ngerti malah justru dia bangga dan. Nah, bangga, seneng. Itu siapa yang menciptakan lagu itu? Kalau tahu tak yang menciptakan itu, saya undang tak ajak bintang-bintang gitu. Itu. Berarti kan mereka kayak nganu ya, sudah mukanya itu sudah tebal ya. Sudah Nggak ada rasa malu ngono maksudnya lo. putus anu nih. Ya, nak. Maluan. Nah, aku melihat pejabat-pejabat sekarang ini kayak nggak ada kemaluan. Jelas korupsi, maling, ketangkap dada, ngono kok. Itu berarti kan karena malu-malunya tuh. Ya berarti kan memang trennya para pejabat itu ketika mereka melakukan kesalahan Kesalahan kira malu-malu. ya caranya itu melakukan alibi-alibi yang aneh-aneh kayak gitu. Apalagi itu digandeng-gandengkan, meskipun itu mungkin ya agak benci mungkin ya. Tapi emang tapi kan dia nggak mikirnya oh aku ganteng kan. raut mukanya iki emang nganu kok baby face. baby face. Baby face kalau aduh jadi awak pengen naik nih. Wah Halil. Ya gimana lagi ya, itu kan suara hati rakyat Pak Halil. Tapi mungkin rakyat kalau ada mungkin misalkan mendengar dari kita ini, terus solusinya kayak apa? Mungkin kadang kan pikir gitu juga kan. Maksudnya kan, nah aku terus mau ngapain? Misalnya aku tahu dia itu salah, ini MBG mungkin kurang bener. Terus aku tuh ngapain gitu loh? Nah, mungkin ada pikiran yang lain bukan seperti itu kan. Paling aku hanya bersuara, kan paling nggak didengarkan juga gitu kan. Iya, orang yang kritis dibungkam. Kan paling gitu. Yang kritis dibungkam, ya ini represif lah ya. Buktinya represif kan banyak kasus-kasus aktivis-aktivis, terusannya ormas-ormas yang ditumbangkan, itu kan berarti kan represif. Dan itu enggak dari rezim sekarang, dari rezim yang dulu-dulu. Ya toh, ketika geng Solo berkuasa kan banyak ormas-ormas yang dipermasalahkan kan. Jadi ormas-ormas yang kritis itu rata-rata yo dihabisi. Kalau nggak mau gabung, habisi. Tapi dari sejak Indonesia merdeka ya, Merdeka sih kalau di bisa ke Gitu Pak Halil. saka londo putih diganti londo ireng. oh iya. Sok meneh di Londo Ireng. Kayaknya aku tanya merdeka ini dari mana nol Saka londo pirang. Pirang, saiki londo saiki hitam. Londo hitam. Ah, Londo masuk. Ya, berarti mau pindah anu ya. Pindah rambut. Pindah rambut. Pindah warna rambut. botak weh. Dari rezim siji ke rezim yang lain. Jadi Indonesia aslinya iki yo keadaannya iki jek padha wae sebenarnya. Rakyat keadaannya jek padha wae. Meskipun Ate padha-padha sengsara. Meskipun anu ya, tiap tahun dirayakan sudah merdeka seakan-akan. Itu kan sebagai pelipur lara, ilusi seolah-olah merdeka, kita bebas. Tapi yo buktinya kebebasan itu direnggut. Kesejahteraan yo hanya sebatas janji 5 tahunan. Terus lapangan kerja tetap sulit, inflasi naik, ya kan, rupiah anjlok. Terus yang dibanggakan apa? Maksudnya bukti Indonesia maju itu apa ngono lho maksudnya. Lah so Pak utange yo tambah Oh, maju. iya bagus. Ya toh. Utangnya maju. Korupsi ini tambah. Korupsinya tambah Korupsi akeh. tambah Itu kan akeh. dulu kan bilangnya korupsi
miliaran tuh. Sekarang triliunan. 1 triliun sekarang 10 triliunan. Tambah lagi ya bener tambah. Nak Bencana di mana-mana ya toh. potongan hukum ya di Majukan. tambahi ya toh. Lah kurang maju apa? Istimewa ya. Istimewa. Bener. Rakyat di bodohi seperti itu, tapi ya iya ya. Ya saking pintere malah tak ngarani iki. Iya ya. Gimana ya? Rezime berganti, Penderitaannya berlanjut. Lanjut ya. Gitu. Tapi gak terasa kayaknya. Kan masalah kan iya bener gak terasa ya mau loro terus on. Pokoknya swarga nggo awakmu rakyat Indonesia wis ngono. Ini kan wis loro tuh bener lah wis rasane imam lo ya ngene iki ya bener rasane ya. Tangan-tangan gak ngerti rasa sing kepenak kayak apa nah kan belum tahu berarti kan. Makanya seakan-akan ini ya udah enak ngono. Ya penguasa nih berebut lahan sendiri kok. Iya. Nah kemarin tuh aku tanya sama Mbak Yai itu, Mbak Yai boleh ndak tuh kita itu mendoakan apa pemimpin yang zolim itu, mendoakan hal buruk pada mereka. Jawabannya ndak boleh. Cuma habis itu Pak Yai bilang, tapi Rasulullah tuh pernah berdoa, ya Allah siapa saja yang menyusahkan urusan umatku, penguasa yang zalim yang menyusahkan urusan umatku, maka susahkanlah dia. Oh gitu Pak Yai. Berarti saya doanya gini aja, ya Allah saya mengaminkan doanya Rasulullah. Saya berdoa dengan doanya Rasulullah. Iya berarti. Tapi kan ironisnya gitu loh, mesti kan masyarakat Indonesia itu kan mayoritas muslim gitu, beragama Islam, beragama Islam. Garis bawah ya, beragama Islam. Jadi kok nggak mau atau nggak terpikir gitu ya, gimana sih caranya kita itu bisa hidup dengan aturan Islam gitu loh. Karena kan itu lebih apa ya, lebih dekat, kita lebih paham. Itu kita lebih paham daripada misalkan undang-undang. Kita aja nggak kenal tuh undang-undang hukum pasal ini dan sebagainya kan. Dan itu pun kan undang-undang sisa-sisa penjajah kan yang masih ada terus diambil oleh kita, terus kita diterapkan di negeri ini gitu kan. Tanpa ada pemberitahuan ini yo wis manuto ngono gitu. Sedangkan kita muslim misalkan kayak kasus-kasus LGBT, perzinahan itu, tempat-tempat prostitusi, perjudian, diskotik dan sebagainya. Itu kan secara aturan negara itu ada yang disahkan. Intinya berarti ada undang-undangnya yang mengatur itu ngono lho. Jadi sebagai umat muslim itu hidup dengan aturan selain aturan Islam itu kayak gimana ya? Kayak ikan hidup di gurun mungkin ya. Gimana sih kan pernah di gurun ono ki lho. Ono ra iwak ning gurun. Ono ta, Pak? Ono iwak apa ya? Panggang. Oh, ono to, iwak unta. Iwak unta. Iwak unta. Jadi kayak enggak apa ya? Kok enggak mau gitu loh sampai diatur dengan hukum Islam. Bahkan itu ada yang paling ngeri kan mereka itu mengstigmakan Islam itu radikal, Islam itu kejam ya kan. Itu orang Islam sendiri yang bilang gitu loh. Ya nah aku sebagai orang awam kan ya karena sebagai orang awam biasanya itu harus ada contohnya dulu misalnya. Karena harus contohnya. Emang Islam seenak kayak apa sih? Sing wis pernah ngeterapkan misalkan di negara lain ki ngeterapkan Islam ki rasanya apakah ki, kayak apa? Saudi Ya, kan Saudi yang jelas misalkan jelas yang Islam kan Saudi. Pertanyaannya, Nah, itu enaknya nak Islam atau Islam kayak apa? Kan harus pernah ngerti. lah sekarang mau ngerti gimana coba? Nah, Wong itu. misalkan ya ada orang yang mau mengajak kembali kepada Islam misalkan, itu dianggap radikal, gitu. Wah, kamu mau menjadikan Indonesia seperti Suriah ya, seperti Irak ya, malah rapenak loh tadi ini. malah pakai wuh toh, menjadi teroris yo, tengrongris yo, ngono kan, itu kan repot urusan yang akhirnya. Kiki, wong Islam ngobrol Islam, kok malah jadi
gelo dhewe ngono lho. Orang Islam ngobrol Islam malah berkelahi ngono lho. Kan lucu. Berarti ada yang salah ngono lho maksudnya. Yang salah itu di mananya gitu loh. Orang Islam kok nggak mau kenal Islam, nggak mau menerapkan hukum Islam. Ya maunya sholat, zakat, puasa, haji udah selesai. Jadi seolah-olah itu Islam itu hanya ritualitas yang tempatnya itu di masjid-masjid, majelis taklim, ya toh, terus tablik akbar dan sebagainya, hanya di situ saja. Kemudian ketika mereka itu kembali ke kehidupan mereka itu bebas dengan leluasa membuat hukum-hukum sendiri, kemudian mereka itu tidak mau diatur dengan hukum Islam. Kan aneh ibaratnya tadi ikan itu kan habitatnya di air, harusnya aturannya ya pakai aturan air dong. Kamu kalau hidup di darat nanti mati, kamu kalau misalkan menghirup pasir nanti kena semen kaku misalkan kayak gitu loh. Ya orang Islam kan sama kayak gitu ya. Harusnya kan orang Islam kan paham betul lah bahwa aturan dia sebagai seorang muslim itu ya aturannya Allah tadi itu. Tapi seolah-olah itu diambil yang bermanfaat saja, kayak parsial lah, yang bermanfaat diambil. Misalkan zakat, nah itu pemerintah juga mau tuh zakat itu diambil ya kan, karena ada manfaatnya, salah satunya untuk tadi kurban. Korban yang dikorbankan. Jadi kan gimana ya, kayak aduh susah dijelaskan dulu. Permasalahan kita itu sangat kompleks. Ya, makanya itu bagi orang awam kan ya udah aku sepenting kan bisa kerja bisa makan kan, akhirnya kan ya seperti itu kan. Ini kita bisa makan, bisa sholat, bisa akhirnya kan gitu. bisa haji, bisa umroh dan sebagainya, itu udah berkah. Karena kan gini ya, misalkan ada mengatakan solusinya Islam kan belum ada faktanya, maksudnya bagi orang awam lah, saya orang awam kan, saya belum pernah melihat itu langsung, hanya sekedar mendengar kan itu Islam aturan gini-gini kan sama. Ada orang yang pasti pas pemilihan kan kayak seakan-akan kayak janji seperti itu loh. Nah kan mikirnya kan gitu kan, sama-sama belum ada faktanya kan gitu. Makanya itu kan akhirnya masyarakat kan ya susah juga memasukkan sing ini sih bener mana sih wong itu ya juga bilang nanti kalau aku jadi pemimpin nanti akan saya sejahterakan rakyat ini kan ya sama seperti itu. Nah. Padahal kan Islam itu kan ada aturan di dalam hidup tuh. Sumbernya dari Al-Qur'an. Paham semua gitu Ya mencuri itu dipotong tangan gitu. Orang zina itu dirajam, ya enggak? Bener ora? Korupsi gue ya harusnya nek ora digantung ya di tenggelamin yang laut nek perlu. Maksudnya itu kan kita paham betul ya, di Al-Qur'an itu ada, kita baca setiap hari. Wong lagi sholat itu ya kita baca alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya kan. Kan harusnya gimana sih? Jelasinnya sih. Jelasinnya gimana ya maksud itu? Kayak masyarakat itu kehilangan identitasnya. Ya mah kehilangan, benar kehilangan. Bahkan gemerlapnya atau kegemilangan Islam dulu itu dipandang sebagai hanya sejarah saja ngono lho. Ya, memang Islam dan kaum muslimin ini kan dirusak bukan hanya dari sisi negaranya saja, tapi Islamnya sendiri juga telah diracuni. Maksudnya pemahaman tentang Islam itu juga diracuni. Artinya pemahaman Islam yang berkaitan dengan aspek-aspek publik itu digambarkan itu tidak boleh diajarkan. Kalaupun toh itu diajarkan dengan cara pemahaman yang sejalan dengan tadi londo putih atau londo pirang diganti londo hitam. Ya, agar apa? Agar penjajahan itu bisa berlanjut. Ya seperti kasus Senok Horgoji itu kan mau menaklukkan Aceh itu kan dia sebenarnya kesulitan itu.
angel. Tapi akhirnya dia pelajari betul kelemahan dan kekuatan kaum muslimin di titik mana. Karena kaum muslimin diberi mainan baru yang namanya sekulerisme tadi itu. Nak ngomong Islam neng masjid neng langgar, ngomong Islam neng tempat-tempat ibadah. Dan itu terus dan diketok palu sama londo abang. Nah. Londo abang barang. Dan itu diaminkan dan dijalankan. Nah, ternyata itu efeknya sampai sekarang. Nah, dikenalah itu paham itu namanya paham sekularisme ya. Karena di paham itu sampai sekarang masih melekat di dalam kaum muslimin. Masih itu adalah seperti sesuatu yang benar. Salah tapi sesuatu yang benar sampai dipahami itu. Bagaimana kaum muslimin mau bisa keluar dari jeratan penjajahan itu selama kaum muslimin masih megang tadi mainannya Senok Harjo. Hargonya. Senok Hargonya. Senok. Kalau aku lihat itu kan kemunduran kaum muslimin itu ketika mereka kehilangan identitas Islamnya kan. Kenapa kok mereka kehilangan identitas Islamnya? Itu karena ruhnya sendiri itu sudah berganti gitu. Era kekhilafan akhir itu ya, ketika negara itu masih ada, khilafah itu masih ada, kaum muslimin itu mulai memasukkan apa yang dimasukkan oleh orang-orang barat itu, yaitu apa? Asas manfaat. Generasi awal para sahabat Rasulullah dan juga para sultan sebelumnya itu ketika mereka menjalankan negara, membuat sebuah kebijakan, itu semua berasaskan pada Islam. Apa yang Allah mau, itu yang akan dijalankan. Apa Allah yang enggak mau, itu yang tidak dijalankan. Bahkan sampai kalau tidak salah Sayyidina Umar itu kan pernah berkata, seandainya penduduk Syam ya, mereka itu bersepakat untuk melawan hukum Allah, walaupun mereka bersepakat, maka mereka itu tidak akan mendapatkan apa yang mereka mau. Artinya Umar nggak akan setuju dengan mereka dulu. Nah, asas manfaat ini yang jadi problem ketika khilafah menjelang masa akhir, ketika itu mereka melihat, ternyata dengan demokrasi itu industrialisasi di wilayah Eropa, di wilayah Jerman, Inggris, Perancis itu lebih maju dulu. Maju dengan masuknya sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, itu ternyata negara-negara di barat itu mereka mendapatkan renaisan, kemajuan yang benar-benar luar biasa. Sampai waktu itu era industri, revolusi industri ketika mesin uap ditemukan. Itu kan gila-gilaan tuh, produksi besar-besaran. Nah di situ kemudian umat Islam itu gagap, tidak bisa membedakan mana hadoroh mana madaniyah gitu loh. Akhirnya semua itu diserap, diambil semua. Seolah-olah Barat ini adalah satu-satunya acuan untuk membangkitkan kekhilafan Utsmani yang mereka sedang terpuruk. Sampai akhirnya mereka itu ngimpor semuanya, sampai mereka nggak bisa bedain mana yang di situ mengandung sakofah Barat, mana yang tidak itu loh. Salah satu peristiwa itu adalah pada waktu Sultan Mahmud II itu mereka tuh ngimpor peralatan tempur dan juga strategi militer dari Prancis. Kalau namanya tentara, kalau yang namanya meriam, senapan, itu kan benda yang tidak ada sakofahnya kan. Nggak apa-apa itu dimasukkan. Tetapi waktu itu Sultan tuh sampai memasukkan budaya dansa, ada juga Homer tuh masuk juga. Waktu itu yang dijadikan sebagai acuan, ini nanti akan membangun lagi kekuatan Utsmaniyah militer. Dan kacau lah di situ. Sedangkan para ulamanya, para ulamanya pada waktu itu juga sama-sama gagap. Mereka menganggap, ini nggak bisa, ini dari Barat ini, tolak semuanya. Sampai ada peristiwa yang rada konyol itu ketika terjadi krisis di Suriah. Ya. Waktu itu terjadi kelangkaan pangan dikarenakan ladang gandum diserang sama belalang. Khilafahan waktu itu tuh mau ngimpor pupuk, pestisida, pestisida. Tetapi ditolak oleh Syekhul Islam. Kenapa? Dikarenakan ini berasal dari Barat. Ya, padahal itu pestisida buat ngelawan hama belalang, gitu loh. Nah terus solusinya apa? Pada waktu Syekhul Islam kemudian memberikan solusi, itu cukup dikasih raja. Gitu. Raja kertas dikasih tulis rok, terus dilempar ke kebun, gitu loh. Hilang nggak belalangnya? Hilang. Itu hilang. Setelah ladangnya hilang. Dan rakyatnya juga hilang, mati semua. Lah inilah yang kemudian akhirnya membuat gerakan Ittihad Fit Teraqi Turki Muda waktu itu muak gitu loh.
Apa-apa yang dari barat kok diharamin, ini buktinya gara-gara mengharamkan yang dari barat rakyat kita mati kelaparan. Mereka berontak gitu. Ketika mereka berontak, akhirnya khilafat semakin melemah sampai akhirnya runtuh tahun 1924. Di sini yang kemudian akhirnya membuat umat Islam yang waktu itu saya lihat, saya analisis, itu mulai berubah asasnya dari ketakwaan kepada Allah, bersandar pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, berubah menjadi asasnya gimana caranya biar saya tuh untung, bisa makan, bisa minum, bisa hidup gitu. Makanya ini kebawa sampai sekarang. Kalau misalnya rakyat tanya, nah nanti kalau misalnya hukum Islam diterapkan, makmur apa enggak? Kalau hukum Islam diterapkan, adil apa enggak? Kalau hukum Islam nanti diterapkan, sejahtera apa enggak? Contohnya mana? Nanti jawabannya kayak gitu kan? Ya kan tadi kan Ya kan? Pertanyaan gitu. gitu kan? Pertanyaan gitu. Itu pun juga kalau misalnya dijawab dengan jawaban asas manfaat, salah juga. Gitu loh. Seandainya khilafah itu nanti tegak, masalah keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan lain sebagainya itu cuma bonus. Negara itu didirikan untuk sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum Allah dalam kancah politik dan negara. Soalnya kalau asasnya manfaat, nanti khilafah tegak, ternyata kita punya khalifah namanya Yazid Subianto. Habis sudah. Nah, iya. Makanya itu kan belum ada buktinya kan gitu. Sultan Buahin. Gimana coba? Ayo kita. Nanti orang, wah ternyata khilafah ada tuh kayak begitu. Ya, Wah ternyata kan ada gitu. juga oligarki. Wah ternyata juga ada bagi-bagi kursi. Nah, ya iya, itu bukan gitu. urusan itu. Kalau seandainya besok tetap jadi miskin, seenggaknya kita tuh miskin ketika menjalankan hukum Allah. Gitu loh. Kalau misalnya kita kere di dunia, seenggaknya kita selamat di dunia. Lah ini sudah nggak mau menjalankan hukum Allah, celaka di akhirat. Mending jadi miskin aja dibanding kafir miskin, ya kan? Fakir miskin lebih mending, gitu. Dibanding kafir miskin, gitu loh. Cuma memang secara chance untuk kesejahteraan dengan hukum Islam yang diterapkan itu dengan adil, itu mungkin lebih besar chance-nya bahwa rakyat nanti akan makmur, akan adil, habis itu sejahtera, ya kan? Itu mungkin lebih besar chance-nya. Tetapi apakah mungkin aja terjadi masalah-masalah kayak sekarang, adanya oligarki, bagi-bagi kursi, ada proyek-proyek? Ya mungkin aja ada. Kan namanya juga daulah basyariah ya. Daulah manusia. Iya, manusia masih ada salahnya gitu loh. Cuma mungkin prosentasenya lebih kecil kayak gitu. Itu yang tak pahami dari jawaban yang tadi itu, pertanyaan yang tadi. Pertanyaan tadi. Tetap ada namanya Mas Bahlil ganteng lah. Mungkin. Oke. Ya kan gitu. Kan biar masyarakat yang punya pikiran itu kan bisa berpikir lah. Itu saya. Kalau yang kita harapkan hanya sebatas asas duniawi saja, itu nanti efeknya itu malah manusia itu jauh dari Allah malahan. Karena gini misalkan ya, di dalam Islam itu memerintahkan kita sholat misalkan. Pemerintah itu memfasilitasi masjid-masjid untuk kaum muslimin agar sholat. Kemudian kaum muslimin itu memandang bahwa dengan sholat itu bisa membawa manfaat banyak di kehidupan mereka, misalkan kayak perdagangan mereka itu jadi lebih laris misalkan, atau mereka itu terhindar dari musibah dan sebagainya lah intinya. Asas-asas seperti itu. Nah, ketika mereka itu melihat fakta tidak terjadi kepada mereka, akhirnya mereka itu jadi bertanya-tanya, sholat itu manfaatnya apa? Ya, iya, itu pernah terjadi. Itu kalau kita melihat tadi asas manfaatnya, kayak gitu loh. Akhirnya sholat ditinggalkan, kayak gitu loh maksudnya. Nah, itu juga terjadi ketika Islam itu dulu mulai ditinggalkan seperti itu. Karena dianggap bahwa Islam itu tidak membawa kemaslahatan yang bisa mensejahterakan kepentingan dan kebutuhan mereka. Karena tadi ada tekanan politik dari luar dan sebagainya lah ya, intrik-intrik politik dan sebagainya. Akhirnya mereka lupa bahwa tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya tunduk dengan hukum dan aturan Allah. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi dari skop individu syariatnya dijalankan sholatnya, cuma di skop politik kekuasaan dia nggak jalanin gitu loh. Makanya sebenarnya kontradiktif ketika ada yang mengatakan
ngapain sholat, atau juga para koruptor itu juga tetap korupsi walaupun mereka sholat gitu. Sholat, haji, Ya, kiai, waduh. karena dia nggak jalankan di situ hukum Islam di tingkat pemerintahan. Ibaratkan orang sekolah misalnya di SD gitu, dia daftar, oke, aturan pendaftaran dia lakuin gitu. Tapi masalah pintar apa enggaknya itu urusan lain. Kalau dia nggak belajar tetap bodoh gitu. Berarti polanya itu nek kata Mbak ya itu kan ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu individu. Jadi individu tadi itu dia itu taat atau tidak ya. Kemudian itu ada sistem yang melindungi ya, atau sistem yang mengatur ya. Kemudian ada niat yang baik dari individu tadi ya. Kemudian ada topiknya, ada negara yang hadir ya, ada negara, ada sistem, ada negara yang hadir. Kemudian ini kan berarti sudah ada 3 yang hadir ya. Kemudian yang keempat itu ada taufiknya Allah, ketika individunya juga sudah dibina dengan baik, kemudian ada sistem yang dikendalikan oleh negara, kemudian negara juga hadir memfasilitasi itu, maka kita berharap taufiknya Allah itu datang, masyarakat itu taat semuanya kepada Allah, kayak gitu loh maksudnya. Maksudnya rantainya kayak gitu, rantainya. Cuman sekarang kan manusianya nggak mau diatur sama Allah, sistemnya nggak ada, negara nggak hadir ya kan. Ya gimana taufiknya datang kan loh maksudnya. Berarti kan akhirnya kan kita sendiri yang rugi. Maksudnya kita sebagai seorang muslim itu rugi kalau kita itu malah menjauhi aturan Allah gitu loh. Padahal Allah sendiri udah janji kan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk bumi itu mereka bertakwa dan beriman kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Artinya kalau sebaliknya, maka Allah akan datangkan madarat dari langit dan juga dari bumi. Azab. Sekarang ini. Ya. Makanya jangan kaget kalau banyak bencana, banyak musibah, negeri kaya tapi miskin. Ya kan ironis kan mesti ya. Malah orang-orang kafir yang berkuasa akhirnya kan. Orang-orang kafir itu menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Yang negeri-negeri kaum muslim tadi itu kaya. Coba hitung deh. Negeri kaum muslimin yang nggak kaya itu hitung coba. Di Afrika itu kan luar biasa kayaknya. Sumber daya alamnya itu luar biasa. Indonesia sih kayaknya kayak apa tuh? Indonesia iki sesa kayak pepatah kayak tikus mati di gudang MBG. Oh gitu. Yo soalnya ada Mas Bahlil. Tikus mati di gudang MBG. Kan kacau kan akhirnya. Kita itu 5 MBG. 4 sehat 5 MBG. Mas Bahlil kuanteng. Kan loh, kulon nafsin zaikotul MBG. Aduh. Setiap yang kedua merasakan MBG. Makanya kan ya apa ya, kalau kita merunut apa ya masalah-masalah di negeri kita sendiri wes itu kata iki kompleks ya Allah. Hampir mungkin itu kayak nggak bisa diselesaikan gitu loh. Wis ora iso. Aku sebagai orang awam wis rasa tak selesaikan Kayak pasrah gitu loh. Ya, akhirnya kan ya gitu. Jadi Pasrah ngono tok. kita tahu masalahnya apa, tapi kita nggak tahu tuh gimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi kan ya sementing angkat tangan, kita bergoyang, kita lihat Mas Bahlil yang ganteng. Akhirnya gitu toh ya, kita lihat polanya para pejabat yang. Padahal sebenarnya kalau tidak mikir pasti ada solusinya. Nah, Kalau mau sebenarnya berpikir ada kan. solusi itu ada, tapi kan tinggal kemauan kita itu di mana gitu. Terus kesadaran kita akan tadi ketaatan kepada Allah itu gimana, seberapa besar sih gitu. Lanjut besok ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.